Eyo, balik lagi bersama gua Hadi. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mengeklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Semoga Anda dan sekeluarga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berasal dari Filipina dengan judul Live Scream yang dirilis pada tahun 2022 bergenre movie horror. Disutradarai oleh Percy M. Italam dan ditulis oleh Dominic Delim dan dibintangi oleh Elijah Canles sebagai Exo, Bobby Walker sebagai Amanda, Katrina Dovey sebagai Reza, dan Lucky Mercado sebagai Barry. Film ini mengisahkan seorang prankster YouTube yang mengalami nasib naas karena konten-konten yang ia buat cukup meresahkan dan dianggap sudah sangat keterlaluan. Hingga akhirnya ia diculik oleh seseorang dan dipaksa melakukan permainan yang cukup berdarah. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya dan intro. Kisah akan berfokus pada seorang vlogger bernama Exo. Saat itu ia terlihat sedang video call bersama salah satu wanita bernama Raiza. Diketahui bahwa Exo adalah seorang vlogger dengan jutaan pengikut di YouTube. Dan Raiza adalah seorang streamer OnlyFans yang menyajikan serabi lempit miliknya kepada para fansnya saat live. Dalam obrolan mereka, Raiza akan mengajak Exo untuk kolaborasi dalam konten esek-esek yang diyakini pasti akan mendapatkan banyak sekali viewer. Belum juga selesai mengobrol, terdengar seseorang yang sedang mengetuk pintu kamar Exo dan tiba-tiba Pina-deliver. Okay, stay. Ito na, bumaba na nga. Ya, dia sudah berada di sebuah ruangan gelap tanpa cahaya dan ditemani dengan komputer jadul yang berada di ruangan itu. Saat ia ingin mengecek HP miliknya, tidak ada sinyal sama sekali. Ditambah lagi baterai HP-nya tinggal 15%. Saat sedang melihat-lihat situasi di ruangan itu, ia melihat ada kamera CCTV yang terpasang di sudut ruangan. Sabi ko ni Amanda. Halo, baby. Exo menganggap bahwa ini adalah ulah kekasihnya yang bernama Amanda yang sengaja menguncinya dalam sebuah ruangan untuk membuat sebuah konten prank. Tak lama kemudian, komputer yang berada di ruangan itu menyala. Saat memeriksanya, ia menemukan sebuah folder yang di dalamnya berisi seorang pria misterius yang menggunakan topeng sedang berbicara. Uy, kinky shit. Ia mengatakan, "Kau harus membayar semua kebohonganmu, Exo." Para pagbayaran ng mga kasalanan at kasinungalingan mo. Dalam video itu, kita akan mengetahui bahwa Exo ini adalah seorang YouTubers yang suka melakukan prank di setiap kontennya. Ditemani kekasihnya yang bernama Amanda. Exo dikenal sebagai pria hedon dan angkuh. Hal itu dibuktikan dari beberapa mobil keren yang tampil di beberapa vlognya. Walang basagan ng trip mga exam. But I forgive you, babe. Exo menamai para fans fanatiknya dengan sebutan Examiners. Maraming salamat sa inyo, examiners. Dalam setiap konten yang ia upload, ia menjadi kontroversi di beberapa YouTubers karena dinilai terlalu barbar dalam melakukan prank, seperti mengganggu orang-orang yang tengah makan dan menjebak seorang pria seolah-olah telah melakukan pelecehan terhadap kekasihnya yaitu Amanda. Dahil sa inyo, kaya maraming salamat sa inyo. Hal itu ia lakukan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendapatkan banyak viewers dan AdSense tentunya. Semakin banyak penonton, maka semakin banyak AdSense. Seperti yang saya lakukan sekarang, mencoba untuk mendapatkan viewers. Lanjut, di sisi lain, ada beberapa YouTubers yang meriak video-video Exo yang dianggap bahwa hal itu sudah sangat-sangat kelewatan dan bukanlah sebuah lelucon, karena kontennya dianggap telah mengganggu kesenangan orang lain. Gago ka, Exo. Hashtag Bigwasan talaga kita. Yung mga katulad mo yung nag-e-enable ng toxic behavior. Kembali pada Exo yang sedang berada dalam sebuah ruangan. Pria misterius itu mengatakan kalau ia memiliki tantangan untuk Exo, di mana ia harus menyelesaikan semua permainan yang telah dibuat oleh pria bertopeng itu.
tumingin ka sa likod mo. Tidak ada kecurigaan sama sekali. EXO menganggap bahwa Amanda telah melakukan prank terhadapnya. Sambil berbicara di kamera CCTV dan memberitahukan kepada para fansnya, dia sangat menikmati permainan ini dan akan segera menyelesaikan semuanya. Ia kemudian melihat-lihat lubang yang berada di dinding dengan beberapa rantai sebagai media permainan buatnya. Yang padahal ini adalah awal petaka baginya. Dimulai dari permainan nomor 1, EXO diminta untuk menjilati alat kontrasepsi wanita. Terlihat lucu baginya, namun ia memberanikan diri untuk menjilati alat itu. Ano kayo? Gagawin ko to. Ha? Yes. Lasang honey. Setelah selesai dengan itu, ia melanjutkan permainan nomor 2. Ada box makanan yang keluar dari lubang nomor 2. Tampak terlihat seperti biasa saja, dan EXO memakan makanan itu dengan lahap. Sibog. Ay, lasa nito. Kemudian ke permainan nomor 3. Ada sebuah sempak keabadian yang keluar dari lubang itu. Lagi-lagi EXO sangat menikmati permainan itu. Ia menganggap bahwa setelah ini ia akan diajak bercocok tanam oleh seorang wanita. Belum ke nomor 4, ia malah menghampiri nomor 8 dan melihat ada rantai yang terpasang di lubang itu. Saat ia mengintip ke lubang yang di atasnya, tiba-tiba ya, ada tangan seseorang yang meremas bijinya. Ia menganggap bahwa ini sudah sangat keterlaluan dan sudah sangat intens. Ia sempat ingin mengakhiri permainan, namun ia mengurungkan niatnya. Karena tak ingin mengecewakan para fansnya, ia tetap akan melanjutkan permainannya, yang sampai saat ini ia masih belum menyadari bahwa permainan ini adalah petaka baginya. Tak lama kemudian, ia melanjutkan permainan ke lubang nomor 4, yang terlihat seperti lubang serabi hangat dengan aroma mawar. Tayo ng palala. Examiners. Tanpa pikir panjang, ia memasukkan tangannya dan yang ia temukan adalah Malambot. Napilog. Uy! ya, bola mata seseorang. Sempat terkejut, namun lagi-lagi EXO masih menganggap bahwa ini adalah prank dan menganggap mata itu adalah mata palsu. Ia kembali memasukkan tangannya ke dalam lubang dan menemukan sebuah flash disk. Ia mengatakan pada fansnya bahwa ini cukup menarik, pasti akan ada instruksi baru. Setelah mengecek isi flash disk itu, ia menemukan folder yang isinya adalah sebuah video pria misterius yang mengatakan kepada EXO, "EXO, kau mungkin akan menganggap bahwa ini adalah candaan, tapi ini bukan candaan. Ini ditayangkan secara live di YouTube agar orang-orang tahu kebohongan yang telah kau lakukan di dunia maya, EXO." EXO, siguro hanggang ngayon iniisip mong prank pa rin. Tak lama kemudian, muncul rekaman dari layar komputer yang memperlihatkan ia sedang berbicara kepada neneknya. EXO menyuruh neneknya untuk mengecek sebuah kotak perhiasan dengan beberapa emas di dalamnya, dan harus berpura-pura syok, bahagia sambil memuji-muji EXO. Yang tak lain, hal ini ia lakukan demi konten, agar citranya baik di mata orang lain. Kemudian di layar tiba-tiba muncul video esek-esek EXO bernama wanita yang kita lihat di awal tadi, yaitu Raiza. Dalam rekaman itu diperlihatkan kalau EXO bersama Raiza telah melakukan kolaborasi sebelumnya, yaitu syuting video esek-esek dan membuat blog pribadi untuk para fans mereka, dan membayar dengan nominal tertentu agar bisa mengakses dan melihat video mereka. Pria bertopeng itu mengatakan, para fansnya akan mengetahui kelakuan EXO yang sebenarnya, dan menginstruksikan untuk mengikuti semua urutan permainannya dan jangan berhenti. Jika berhenti, maka ia akan membuat EXO sangat menyesal. Yang ternyata, kekasih EXO yang bernama Amanda telah diculik juga oleh pria bertopeng itu. Di sini EXO mulai menjadi emosi dan marah-marah, dan ingin menyudahi prank ini.
Saat mengecek lubang permainan di dinding, ia memasukkan tangannya ke lubang nomor 3 dan tiba-tiba ya, tangannya disayat oleh pria bertopeng itu dan mengatakan lanjutkan permainan sesuai dengan urutan nomornya. Dalam situasi ini EXO mulai menyadari kalau ini bukanlah prank dan ia mulai merasa sangat ketakutan. Ia mencoba untuk mengambil handphone miliknya dan mencari jaringan untuk menghubungi orang-orang lain agar bisa menyelamatkan dirinya. Setelah berhasil mendapatkan jaringan, ia mendapat panggilan dari salah satu orang yang bernama Berry. Pria ini adalah salah satu teman sekaligus penggemar berat dari EXO dan orang yang biasa membeli video esek-esek miliknya dengan beberapa wanita. EXO mencoba menjelaskan kalau ia dan Amanda telah diculik oleh seseorang dan meminta bantuan kepada Berry agar menghubungi polisi. Kasi yung papakita mo location sa mga pulis ha. Sinuso ako. Okay. Sige. Setelah berusaha untuk meyakinkan Berry, akhirnya ia sedikit percaya dan meminta untuk mengirimkan lokasi ia disekap. Baru saja ingin mengirim lokasi, tiba-tiba panggilannya terputus karena handphonenya telah lobet. Para mo. Setelah semua itu terjadi, monitor komputer kembali menampilkan gambar pria bertopeng dan meminta EXO untuk melanjutkan permainannya. Sekarang ke nomor 5, di mana EXO harus menggunakan pengikat kepala dan bola yang dimasukkan ke dalam mulut. Sembari diputarkan video esek-esek miliknya bersama Raiza. Hal itu disaksikan langsung oleh kekasihnya. Di sini, Amanda sangat kecewa saat mengetahui EXO telah melakukan kolaborasi dalam membuat konten esek-esek bersama Raiza, dengan memperlihatkan beberapa adegan bercocok tanam di layar komputer. You realize I'm recording this, right? Sumbong mo kaya man. My God, I'm younger, better, faster. So lumabas din ang tunay mong kulay. Dan jika EXO tidak melakukan permainan berikutnya, maka Amanda diancam akan dibunuh oleh pria bertopeng itu. Setelah mendengar hal itu, EXO kemudian segera melanjutkan permainannya berdasarkan urutan dan sekarang adalah permainan nomor 6. Di mana EXO harus menjepit pentilnya dengan jepitan yang sudah dialiri arus listrik dengan cara melewati jalur besi dalam waktu 3 menit. Saat besi itu bersentuhan, ia akan kesetrum. EXO diberikan waktu selama 3 menit. Jika lewat dari 3 menit, maka akan terjadi sesuatu yang buruk pada Amanda. EXO sempat kesakitan, namun ia tetap melanjutkannya. Setelah berhasil di permainan itu, monitor komputer kembali menampilkan adegan pria bertopeng yang sedang memasak telinga babi. Dan ternyata, ia juga memasak telinga seorang wanita, dan makanan yang kita lihat di awal tadi adalah telinga milik wanita itu. Hal itu membuat EXO menjadi muntah, karena mengetahui bahwa makanan yang ia makan adalah telinga seorang wanita. Di tengah keputusasaannya, EXO lagi-lagi tetap melanjutkan permainan yang selanjutnya, karena ia tak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada kekasihnya. Di permainan nomor 7 ini, tangan EXO dimasukkan ke dalam lubang dan jarinya dijepit dengan mata bor yang mengarah ke jarinya. Sistem permainannya adalah, pria bertopeng akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Amanda. Amanda hanya bisa menjawab ya atau tidak. Jika ya, maka secara perlahan bor itu akan semakin dekat dengan jari EXO. Begitupun sebaliknya. Di permainan ini, Amanda tidak tahu kalau tangan EXO akan menjadi sasaran tanpa melihat apa yang terjadi pada EXO. Para sa lugong ito, tahan si EXO dahil sa mga panloloko niya. Yes. Nagamit ka lang ni EXO. Yes. Mabuting boyfriend ba si EXO? Yes. Setelah selesai dengan permainan itu, pria bertopeng menyuruh EXO untuk melanjutkan permainannya ke nomor 8, sekaligus permainan terakhir baginya. Kali ini, pria itu mengancam EXO dengan memperlihatkan video neneknya
dan jika EXO tidak melakukan permainannya, maka neneknya dalam bahaya. Mau tidak mau, suka tidak suka, EXO harus melakukannya. Di permainan ini, EXO diminta untuk mengikat kedua tangannya dan permainannya adalah dalam waktu 1 menit, EXO harus cerot dibantu dengan video Raiza yang sedang memainkan serabinya. Tuh, EXO. Saan? Bilisan mo, EXO. Mapapasuko talaga siya sa'yo. EXO. Ilabas mo na. Ilabas mo na. Lanjut, setelah berhasil menyelesaikan permainan itu dalam waktu 1 menit, EXO kemudian kembali diperlihatkan rekaman di awal, yang ternyata bukan hanya dirinya dan Amanda yang telah diculik, namun juga Raiza. Dan ternyata, telinga yang dimakan oleh EXO adalah telinga Raiza, mata yang berada di lubang adalah mata Raiza, bahkan kepala yang mengemut batang EXO barusan adalah kepala Raiza yang telah terpenggal. Setelah mengetahui itu semua, EXO sangat ketakutan. EXO kemudian mencoba untuk melarikan diri dengan cara memanjat ke atas melalui celah dinding hingga ia berhasil. Ya kenapa nggak dari tadi sih Bambang? Tapi sudahlah, lanjut. Setelah berhasil keluar dari ruangan itu, ia kemudian bergegas mencari Amanda. Namun tiba-tiba mereka berdua sempat adu gelut hingga akhirnya topeng milik pria itu terbuka. Dan EXO mengetahui kalau pria bertopeng itu adalah fansnya sendiri, yaitu Berry. Berry kemudian mengatakan hal ini ia lakukan karena ia juga menyukai Amanda dan ingin Amanda menjadi kekasihnya. Berry juga kembali mengatakan kalau EXO sangat bodoh dan ceroboh karena akun media sosialnya dan situs web pribadinya menggunakan tanggal lahirnya sebagai sandi, sehingga ia bisa mengakses semua rekaman di dalam yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan sekarang, Berry tinggal membunuh EXO agar Amanda bisa ia miliki sepenuhnya. Perkelahian di antara keduanya kembali terjadi. EXO sempat dibuat kewalahan, namun ia bisa membalikan keadaan dan menusuk biji mata Berry dengan sebuah obeng hingga ia tak sadarkan diri. Setelah itu, ia pergi menemui Amanda untuk membebaskannya. Namun ternyata, semua yang terjadi adalah kerjasama antara Berry dan juga Amanda. Karena Amanda merasa cemburu saat ia mengetahui kalau EXO dan Raiza telah adu mekanik. Mau tidak mau, Amanda harus membunuh EXO. Hal ini didasari oleh rasa sakit hatinya. Mereka berdua adu gelut. EXO beberapa kali sempat tertusuk pisau di bagian perut, hingga ia bisa membalikan keadaan dan yang terjadi adalah ya, Amanda terjatuh ke bawah dan tertancap batang kayu hingga ia tewas. Namun tiba-tiba setelah semuanya selesai, kita akan diperlihatkan EXO yang sedang berada di rumah sakit sambil menyaksikan seluruh tayangan dirinya dalam permainan yang telah terekam oleh kamera CCTV dan ditayangkan di YouTube. Komentar-komentar antara para YouTubers juga kembali diperlihatkan. Ada yang percaya bahwa itu sungguhan dan sudah melampaui batas, dan ada juga yang tidak percaya dan menganggap bahwa itu hanyalah sebuah settingan. Grabe naman niya. Culture, cheating, Ashwick lang yan, di ba? Oh my God. Hindi naman niya deserve yun. Balik na si Exo. 1 million signatures na pala itong online. Di akhir film, kita akan kembali diperlihatkan seseorang yang kembali memasuki rumah tempat EXO disekap dan mengambil topeng milik Berry.
Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah menjadi seseorang yang populer di media sosial itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, kita adalah manusia yang sejatinya tidak memiliki rasa puas dan menginginkan sesuatu yang lebih. Jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Buatlah sesuatu yang positif, menginspirasi banyak orang, memiliki nilai jual tanpa merugikan orang lain. Oke, jika kalian suka dengan video-video saya, silahkan di subrek. Saya Hadi mengucapkan banyak terima kasih kepada para penonton setia saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.